Hai semuanya, kembali lagi bersama Detektif Elite Global. Bagaimana orang menghitung tahun sebelum Masehi dan Masehi? Nah, setiap orang biasanya menghitung tahun mereka secara berbeda-beda. Nah, sekarang ini tahun berapa sih? Menanyakan tahun ini adalah pertanyaan yang sering diajukan kepada orang-orang yang baru saja menderita geger otak, atau pertanyaan yang keluar dari mulut penjelajah waktu yang enggan dalam literatur fiksi ilmiah. Itu karena di era saat ini tahun diketahui secara universal dan dilacak secara universal loh. Nah, dunia terutama menggunakan sistem Anno Domini yang merupakan bahasa Latin untuk tahun Tuhan, dan tahun itu didasarkan pada kalender Gregorian. Sudah seperti ini selama ratusan tahun ternyata. Tapi bagaimana orang melacak tahun-tahun sebelum penerimaan Anno Domini? Jika teman-teman bertanya kepada seorang Romawi tentang tahun setelah pembunuhan Julius Caesar, apa yang akan mereka katakan? Nah, ternyata sebelum adanya perpaduan antara kalender Gregorian dan era kalender Anno Domini, ternyata terdapat berbagai macam cara untuk menghitung waktu loh. Nah, berikut ini adalah beberapa cara orang menghitung tahun sebelum Masehi dan Masehi. Cara yang pertama, menggunakan usia para raja. Nah, ternyata cara paling umum untuk menghitung tahun dengan mengaitkan tanggal dengan penguasa, raja, atau kaisar saat ini. Ini mudah terlihat dalam banyak teks kuno termasuk dalam teks Alkitab. Bagian-bagian akan dimulai dengan frasa yang bertanda kutip pada tahun X, masa pemerintahan ia penguasa. Pemerintahan raja dan kaisar dilacak dan dipetahkan dengan cermat. Bagi orang-orang terpelajar, tahun-tahun pemerintahan penguasa mudah dipahami seperti sistem penanggalan kita saat ini. Praktik ini dapat dilihat di seluruh dunia pada zaman kuno. Orang Yahudi kuno menggunakannya dan orang Romawi menggunakannya. Apalagi orang Jepang dan Cina, mereka pun menggunakannya. Itu disebut tahun pemerintahan. Ini adalah sistem yang mudah diadopsi sepanjang sejarah karena sejumlah alasan. Alasan yang pertama yaitu mengikat perhitungan waktu dengan raja saat ini yang memberikan legitimasi dan kehadiran yang kuat kepada orang yang berkuasa dengan rakyat. Yang kedua, mudah diadopsi. Pengadilan, sejarawan, dan penitera sudah menghitung tahun raja. Dan ini adalah cara mudah untuk menghitung tahun di kerajaan tanpa harus menggunakan atau mempelajari sistem eksternal. Mirip dengan penanggalan BC atau AD. Tidak ada tahun 0 dalam sistem pemerintahan karena tidak ada tahun 0 untuk pemerintahan raja. Tahun pertama pemerintahan mereka dicatat sebagai tahun pertama, kemudian tahun kedua, dan tahun seterusnya. Nah, cara yang kedua adalah cara Ave Urbe Condita. Ave Urbe Condita atau dalam bahasa Indonesia dari pendirian kota dan menunjukkan sistem penanggalan yang menghitung tahun sejak mitos pendirian Roma. Sehubungan dengan sistem penanggalan kerajaan, Ave Urbe Condita disingkat AUC digunakan oleh para sejarawan Romawi kuno. Nah, sistem ini dimulai dengan tahun pendirian Roma yang menurut tradisi dihitung sebagai tahun 753 sebelum Masehi. Jadi, pada tahun 752 sebelum Masehi akan dihitung sebagai satu AUC atau satu tahun sejak berdirinya Roma. Sistem ini cukup tersebar luas sehingga Kaisar Romawi Philip dari Arab merayakan milenium Roma pada tahun 248 Masehi. Tahun itu menandai tahun 1000 AUC, satu milenium penuh sejak berdirinya Roma. Kaisar Philip menandai kesempatan itu dengan pesta dan koin yang dicetak khusus. Tahun ini 2022 Masehi. Dalam sistem ini akan menjadi 2774 AUC. Nah, itu dia guys. Sebelum lanjut ke cara berikutnya, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut guys. Cara yang ketiga menggunakan cara kalender Ibrani.
Sistem populer lainnya untuk menghitung tahun berasal dari kalender Ibrani. Kalender Ibrani telah ada dalam beberapa bentuk atau mode selama ribuan tahun. Ini digunakan untuk menandai ketaatan yang ketat dari imam Yahudi, termasuk hari raya, festival, dan pembacaan khusus dari Taurat. Seperti kalender Romawi, kalender Ibrani menghitung tahun sejak didirikan, tetapi alih-alih berdirinya Roma, kalender ini menghitung tahun sejak dunia dijadikan menurut teks suci mereka. Sistem lain yang digunakan dalam budaya Yahudi juga menghitung tahun sejak penghancuran kuil pertama, serta tahun yang menandai pembangunan kembali dan penghancuran kuil kedua. Namun, sistem saat ini Anno Mundi menghitung tahun dari titik yang diterima saat bumi dibentuk oleh Tuhan. Bahasa Latinnya Anno Mundi artinya dari ciptaan atau dari dunia. Tahun ini 2021 Masehi. Dalam sistem ini adalah AM 5783. Nah, dan cara yang terakhir adalah cara pada sistem saat ini. Nah, sistem saat ini adalah zaman sebelum Kristus dan Anno Domini yang menghitung tahun sejak kelahiran Yesus Kristus. Lebih banyak orang berpikir sekuler dan sarjana telah menyalin sistem ini ke era sebelum dan era sekarang atau sebelum Masehi dan CE untuk menjauhkan diri dari penggunaan Kristus sebagai titik untuk menghitung tahun. Nah, sistem ini mulai dominasi universalnya pada abad pertengahan dan terus menyebar luas melalui Renaissance bersamaan dengan kalender Gregorian yang masih kita gunakan setiap hari saat ini. Nah, ketika dunia terus menjadi lebih berhubung atau bergantung satu sama lain untuk perdagangan, kebutuhan akan sistem waktu standar menjadi kebutuhan yang mendesak. Sepanjang Renaissance, dari zaman kerajaan Inggris hingga sampai hari ini, orang terus menyempurnakan dan berbagi waktu secara universal. Perekonomian modern lebih saling terhubung daripada sebelumnya, dan penggunaan satu kalender dunia terus menjadi normal. Dan sekarang, semua orang di dunia menggunakan kalender yang sama untuk menghitung hari dan tahun. Kalender Gregorian, sejarah dan agama masih digunakan oleh sekelompok orang, tetapi semuanya sebagai besar digunakan bersamaan dengan kalender global yang diterima secara universal. Nah, buat kalian yang sudah selesai menonton video pendidikan kita kali ini, bisa dibilang begitu. Dan bagaimana pendapat teman-teman tentang pembahasan kita kali ini, tentang bagaimana orang menghitung tahun sebelum Masehi dan Masehi? Nah, cara manakah yang menurut teman-teman paling susah, atau cara mana yang menurut kalian paling mudah? Dan pada akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Saya Detektif Elit Global, harap pamit undur diri dan jangan lupa belajar yang giat untuk menjadi sejarawan.